Pendudukan mereka atas wilayah Palestina adalah ilegal, dan ini ditegaskan oleh keputusan ICJ pada bulan Juli tahun 2024. Sangat sulit mendeskripsikan kekejian luar biasa Israel ini. Semua hukum internasional mereka langgar, semua resolusi PBB mereka abaikan. Rumah sakit yang semestinya menjadi lokasi aman juga menjadi sasaran serangan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Indonesia. Israel nampak nyata ingin membunuh atau mengusir seluruh warga Gaza. Maka sangat tepat mengatakan Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan paling buruk di dalam sejarah modern kemanusiaan. Maka sudah semestinya pemerintah dengan dikomandani Kementerian Luar Negeri untuk melakukan langkah nyata memperluas kerjasama untuk menghentikan segala kejahatan genosida Israel. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah rapat acara paripurna hari ini. Selaku pimpinan Dewan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas kehadirannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Interupsi Bu Ketua. Daftar interupsi Bu Ketua. Ya, Pak Sukamta. Terima kasih Bu Ketua dan pimpinan semuanya, anggota, rekan-rekan yang terhormat. Di hari-hari terakhir bulan puasa Ramadan dan menjelang Idul Fitri, kita doakan mudah-mudahan Presiden Republik Indonesia, para pimpinan DPR, anggota DPR semuanya diberikan kesehatan yang baik untuk menjalankan tugas membangun bangsa Indonesia ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya Sukamta dari fraksi PKS Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Indonesia ini pernah mengalami penjajahan selama lebih dari 300 tahun, mengalami masa-masa yang sangat sulit, berwujud kebijakan diskriminatif, kekerasan sistemik hingga kerja paksa. Namun demikian tidak ada dendam sejarah. Indonesia merdeka dan menyatakan perang terhadap perilaku penjajahan di dunia. Berbeda dengan Israel, selama ini menarasikan tentang peristiwa Holocaust yang mereka alami, sejarah kelam di masa Perang Dunia Kedua yang menyebabkan jutaan warga Yahudi tewas di tanah Eropa. Namun peristiwa tersebut tidak membuat mereka punya sikap anti penjajahan dan kekerasan. Sebaliknya, selama lebih dari 70 tahun telah melakukan balas dendam sejarah dengan mengusir dan membunuh jutaan warga Palestina, menduduki tanah-tanahnya, melakukan tindakan diskriminatif, kekerasan, dan pembunuhan terhadap warganya. Pendudukan mereka atas wilayah Palestina adalah ilegal, dan ini ditegaskan oleh keputusan ICJ pada bulan Juli tahun 2024. Yang terbaru kemarin pada hari Minggu 23 Maret 2025, Kementerian Kesehatan di Gaza mengkonfirmasi jumlah korban tewas di Palestina, di Gaza, menembus 50.000 jiwa, yang hampir 70%-nya itu adalah wanita dan anak-anak. Sementara 113.274 orang lainnya terluka di dalam periode yang sama. Kondisi ini semakin buruk bagi warga Palestina karena tidak ada lagi tempat berlindung. 92% unit rumah telah hancur atau rusak menurut Komnas HAM PBB. Sangat sulit mendeskripsikan kekejian luar biasa Israel ini. Semua hukum internasional mereka langgar, semua resolusi PBB mereka abaikan. Rumah sakit yang semestinya menjadi lokasi aman juga menjadi sasaran serangan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Indonesia di utara Gaza, di Gaza bagian utara. Bantuan kemanusiaan diblokir untuk masuk ke tempat pengungsian. Israel nampak nyata ingin membunuh atau mengusir seluruh warga Gaza. Maka sangat tepat mengatakan Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan paling buruk
di dalam sejarah modern kemanusiaan. Kekejian Israel yang kembali dilakukan di tengah berjalannya kesepakatan gencatan senjata harus dihentikan, bukan karena panggilan kemanusiaan semata-mata, tetapi pembiaran kejahatan Israel akan menjadi presiden buruk hancurnya tatanan global yang memicu anarki yang lebih luas. Maka kami berharap pemerintah Indonesia melakukan upaya extraordinary untuk menghentikan kekejian Israel dan pemberlakuan kembali gencatan senjata sebagaimana seruan Pak Prabowo di dalam pertemuan D8 Desember lalu untuk memperkuat persatuan dan kerjasama di dalam membela Palestina. Maka sudah semestinya pemerintah dengan dikomandani Kementerian Luar Negeri untuk melakukan langkah nyata memperluas kerjasama untuk menghentikan segala kejahatan genosida Israel. Jangan biarkan peristiwa serupa Holocaust kembali terjadi menimpa warga Palestina. Jangan biarkan Gaza menjadi kamp Auschwitz raksasa yang akan membunuh lebih 2 juta warga Palestina di dalamnya. Terima kasih pimpinan. Interupsi pimpinan. Terima kasih Pak Sukamta, kita sama-sama doakan saudara-saudara kita di Palestina semoga di bulan Ramadan ini bisa segera selesai permasalahannya. Interupsi pimpinan. Amin. Ya, selanjutnya Habib Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang yang saya muliakan seluruh anggota DPR RI. Perkenalkan saya Idrus Salim Al-Jufri, A478 dari fraksi PKS Dapil Banten 3. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sejak 7 Oktober 2023, dunia menyaksikan tragedi kemanusiaan paling brutal di abad ini. Agresi militer Israel ke Gaza yang berlangsung tanpa jeda dan tanpa rasa kemanusiaan, dan hingga hari ini lebih dari 50.000 warga Palestina telah gugur dan lebih dari 70% diantaranya adalah perempuan dan juga anak-anak. Lebih dari 13.000 anak-anak terbunuh, dan ini bukan sekedar statistik, ini adalah wajah nyata dari pembantaian massal yang terjadi setiap hari, setiap jam di hadapan dunia yang membisu. Lebih dari 60% infrastruktur Gaza telah hancur, rumah sakit dibom, sekolah-sekolah UNRWA dihancurkan, tempat ibadah dijadikan target, jurnalis dan relawan kemanusiaan turut terserta dibantai. Yang terbaru dan yang paling memilukan, Israel kembali melanggar kesepakatan gencatan senjata yang seharusnya menjadi titik terang di bulan penuh rahmat ini. Justru di bulan Ramadan ini, Israel kembali melancarkan serangan brutal yang menghancurkan rumah sakit persahabatan Turki Palestina, satu-satunya pusat perawatan kanker di Gaza. Ribuan pasien kanker sampai sekarang kehilangan akses terhadap pengobatan yang vital. Bukan hanya itu, rumah sakit Nasser di Khan Yunus juga diserang yang menewaskan sedikitnya 5 orang, dan serangan ini menambah daftar panjang fasilitas kesehatan yang dihancurkan secara terang-terangan. Setelah berakhirnya gencatan senjata tahap pertama yang dimulai Januari 2024 dan gagalnya gencatan senjata tahap kedua, Israel juga melanjutkan serangan pada tanggal 18 Maret 2025 dan dalam 6 hari terakhir 730 warga Palestina tewas dan 1.367 orang terluka, termasuk 57 orang yang tewas dalam 24 jam terakhir ini. Ini menunjukkan bahwasannya kekerasan tidak mereda tapi justru semakin menggila. Ini bukan sekedar konflik, ini genosida modern. Sebuah Holocaust versi abad 21 dilakukan secara sistematis dan terang-terangan oleh rezim Zionis terhadap 2,3 juta penduduk sipil Gaza yang tidak memiliki tempat berlindung. Ironisnya yang dilakukan oleh pihak yang selama puluhan tahun menggunakan Holocaust sebagai legitimasi politik dan narasi global, kini mengulang sejarah kelam itu tapi sebagai pelaku. Oleh karena itu, melalui forum yang terhormat ini, pertama saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah mengirimkan banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ini tanda bahwasannya pemerintah Indonesia mencintai warga Gaza, yaitu warga Palestina.
Kami mendorong juga agar pemerintah terus melanjutkan upaya tersebut, baik bantuan moral maupun material, serta terus meningkatkan peran aktifnya di panggung diplomatik internasional melalui jalur bilateral PBB, OKI, dan semua kanal yang memungkinkan guna menghentikan pembantaian ini dan membuka akses penuh kemanusiaan ke Gaza. Kami mengajak juga DPR RI agar menyampaikan sikap politik resmi yang tegas, bukan hanya sebagai representasi rakyat Indonesia, tapi juga pelaksana amanat konstitusi bahwasannya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Saudara-saudara sekalian, suara kita bisa menjadi amal yang tercatat dalam sejarah. Terima kasih. Merdeka, Palestina akan merdeka, penjajahan Israel akan hancur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.